aku Tiara. Aku Nanda. Aku Sundari. Aku Isna. Aku Dava. Nah, di sini kami akan membahas soal sibling rivalry. Buat kamu yang kepo atau pengen tahu, boleh nih kita tonton video ini sampai selesai ya. Nah, dari video ini kita itu ambil referensi dari buku ini yang berjudul How to Deal with Sibling Rivalry, karya Rimalia, Riawani Elita, dan Risa Mutia. Oke, selamat menonton. Namaku Rania, kelas 8, umurku sekarang 14. Rania punya saudara, Punya adik atau kakak? adik, Sama adiknya sering berantem nggak? kadang-kadang berantem, Berantemnya gara-gara apa? iseng jahil, Pas berantem kayak gitu perasaan Rania gimana? ya kesel gitu, Berantem itu selesainya gimana? suruh minta maaf juga Yang minta maaf siapa? Orang tua? orang tua, Biasanya yang disuruh minta maaf duluan Rania atau adiknya? aku sendiri. Walaupun adikmu yang salah, kamu tetap yang harus minta maaf duluan. Iya, Perasaan Rania pas suruh minta maaf padahal yang salah bukan Rania kayak gimana sih? ya kesel aja, betul yang salah tuh adik gitu. Pernah protes nggak ke orang tua? Pernah, Terus respon orang tuanya gimana? ya sama aja sih, kayak kamu kan kakak gini, Pas orang tua bilang kayak gitu, perasaan Rania gimana? kesel. Keselnya ke orang tua atau ke adik? Adik, kak, orang tua Ke orang tua, ke adiknya nggak kesel? kesel juga sih. Oke, makasih ya Rania udah mau diwawancara. Iya. Keluarga adalah suatu sistem sosial yang terbentuk melalui komitmen jangka panjang antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Nah, di dalam suatu keluarga pastinya kita pernah mengalami perselisihan atau konflik. Fenomena yang paling sering dijumpai adalah perselisihan atau perkelahian antar saudara kandung ataupun saudara tiri. Nah, fenomena ini itu disebut dengan sibling rivalry. Sibling rivalry dapat diartikan sebagai pertengkaran, perkelahian, kecemburuan, perselisihan, kebencian dan kemarahan antara saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri. Nah, seperti fenomena yang kita lihat barusan, ada seorang kakak yang merasa terancam atau merasa cemburu karena kehadiran adiknya, dan perhatian yang diberikan orang tuanya itu berat sebelah atau lebih condong kepada adiknya. Nah, kakak ini merasa bahwa perlu untuk bersaing pada adiknya. Seperti fenomena lain di luar sana juga, kebanyakan yang merasakan sibling rivalry adalah seorang kakak karena dia merasa tersaingi atau perlu bersaing dengan adiknya untuk memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya. Mari kita cari tahu lebih dalam tentang faktor dampak manfaat hingga pentingnya mengatasi permasalahan sibling rivalry. Wah, ternyata fenomena tentang sibling rivalry ini tuh banyak terjadi ya di sekitar kita. Nah, kebanyakan dari kita itu kadang aware tentang fenomena ini dan menganggap kalau hal ini itu wajar gitu. Iya, nah jadi kalau udah kayak gitu kita perlu tahu ya tentang apa sih ciri-ciri kalau kita tuh udah ngalamin sibling rivalry sama saudara kita. Sama juga kita perlu tahu tentang faktor apa aja yang bisa nyebabin sehingga kita bisa mengantisipasi itu terjadi. Terus sama dampaknya apa aja. Terus sibling rivalry ini tuh negatif apa ada manfaatnya juga toh. Terus sama seberapa penting sibling rivalry ini untuk dibahas. Ciri-cirinya dari setiap anak kan berbeda. Anak itu kan selalu bertumbuh, ada yang usia batita, balita, anak-anak, kemudian remaja hingga dewasa. Nah, kejadian sibling rivalry ini tuh bisa terjadi dari anak yang usianya balita mungkin sampai dia itu dewasa. Kalau ciri-cirinya anak balita yang mengalami sibling rivalry itu seperti seorang anak kan kadang dia itu belum mengerti tentang perilakunya atau tindakannya gitu. Jadi anak yang usianya balita itu biasanya dia itu berantem sama saudaranya karena mainan atau perebutan barang. Kemudian juga kadang itu ngerasa kalau perhatian dari orang tuanya itu nggak cukup buat dirinya karena si orang tuanya itu terlalu fokus sama saudaranya yang lain. Kemudian si anak itu bisa juga kurang mendapatkan kasih sayang atau pujian dari orang tuanya. Ya kan, kalau misalnya si anak itu usianya balita kan berarti usia TK. Kalau dia itu punya adik lebih kecil yang
yang masih belajar berjalan atau belajar bicara, nah pasti si orang tua itu bakal fokus ke batitanya tersebut kan. Jadi si kakaknya itu mungkin ngerasa kok si orang tua nggak sayang lagi sama dia, bisa juga kan kayak gitu. Nah kemudian kalau si usia anak-anak itu kan dia biasanya usia sekolah dasar SD. Di anak-anak seusia itu orang tua itu juga perlu memberikan perhatian lebih bagi anak-anak itu, karena anak pada usia segitu dia itu bisa juga merasakan iri sama pencapaian saudaranya. Kemudian sama lagi bisa saja perlu perhatian dari orang tuanya itu gitu. Nah kalau usia selanjutnya menurut kamu kayak gimana sih? Karena kalau usia selanjutnya kan tinggal remaja sama dewasa. Nah menurut dari buku yang udah kita baca itu, kalau di remaja itu masa remaja kan masa-masa kita sedang mencari jati diri ya. Nah jadi itu rentan banget untuk terjadi sibling rivalry ini juga. Kenapa? Karena di usia remaja ini tuh kita tuh anak-anak seringnya tuh berlomba-lomba untuk mencari perhatian ke orang tuanya, entah itu kayak perhatian untuk dipuji, untuk diapresiasi, kayak gitu itu sering banget. Sehingga nanti kalau orang tua tuh mengapresiasi atau memujinya tuh di satu pihak dengan berlebih, maka saudara yang lain tentu akan merasa lebih rendah diri atau merasa kurang percaya diri kayak gitu, dan akan memunculkan kecemburuan kayak gitu. Terus yang di usia dewasa kita seringnya tuh ngelihat kalau ada saudara itu yang berebut harta warisan kayak gitu. Itu mereka termasuk dalam sibling rivalry. Iya, sibling rivalry kayak gitu. Itu termasuk salah satu contohnya sih kalau di usia dewasa kayak gitu. Nah, si sibling rivalry ini ternyata kan bisa terjadi sampai usia dewasa. Kalau fenomena ini itu nggak diatasi sejak kecil ya, dampaknya kayak itu tadi, waktu dewasa saudara itu saling memperebutkan warisan orang tua. Waktu kecil mungkin cuma perebutan mainan atau perebutan barang, nah sampai besar pun mereka malah jadi kehilangan kasih sayang, nggak bisa sayang sama saudaranya, emosional, Egonya sama-sama tinggi, oh, menangin kayak malah gitu. sampai gede Kalau pun sampai gede berantem. jadi parah kan ujungnya. Kalau dari kecil udah nggak diedukasi kan gedenya juga makin parah. Kayak perebutan harta warisan itu kan nggak masalah sepele ya, bisa juga malah menimbulkan perpecahan atau pertengkaran di dalam keluarga sendiri. Itu kan nggak baik ya. Ada faktor gitu yang nyebabin seseorang anak itu mengalami sibling rivalry itu, pertengkaran sama saudaranya gitu. Kayak misalnya antar kakak sama adik itu kepribadian sama minatnya itu berbeda begitu. Terus ada lainnya juga karena memperebutkan perhatian dari orang tuanya. Jadi kan faktor orang tua dalam fenomena ini itu sangat berperan penting nggak sih menurut kamu? Iya, penting banget. Peran orang tua tuh kalau ngadepin sibling rivalry itu harusnya tuh mereka sama-sama di tengah gitu, bersikap adil, memberikan semuanya termasuk kasih sayang, materi, perhatian, itu semuanya harus adil gitu. Nggak ada yang satu memihak sini, satu memihak sini. Dan juga nggak ada yang kayak tipe, kadang kan orang tua ada yang ayahnya tuh memihak anak yang ini, terus ibunya tuh memihak anak yang ini. Padahal kan anak itu juga perlu peran dari keduanya, peran ayah maupun peran ibu kayak gitu. Jadi sebagai orang tua juga kita perlu memiliki kedewasaan untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita. Itu ya. Saudara mereka itu perlu banget untuk belajar untuk saling mengasihi antar saudaranya tersebut, saling bertoleransi dengan saudaranya tersebut. Supaya apa? Supaya nantinya mereka itu timbul kasih sayang dan terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarganya begitu. Dampak bagi si anak-anaknya maupun keluarganya tadi kan belum dijelasin. Kalau mereka ini sibling rivalry-nya itu nggak teratasi, si anak itu bisa aja dia itu mengalami stres karena kondisi di rumah kan bagi dia itu nggak nyaman gitu, bisa aja stres, mengalami kecemasan, terus dia itu bisa aja kehilangan kepercayaan dirinya. Bisa juga waktu nanti dia itu berinteraksi sosial sama teman-teman sekolahnya atau di tempat kerjanya waktu dewasa nanti, bisa juga dia itu kesulitan gitu untuk berinteraksi tersebut. Oke. Nah dari dampak itu tentu kita perlu mewanti-wanti ya, biar kita tuh nggak mengalami sibling rivalry sendiri dan tidak mengalami dampaknya juga, karena itu sangat mempengaruhi kita di masa depan kayak gitu. Nah habis itu ada apa lagi nih? Oh, ada manfaat. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada manfaat? Nah tentu kan di setiap sebuah fenomena atau hal-hal yang negatif itu nggak melulu membawa hal negatif gitu. Jadi kita perlu tahu nih apa sih kalau misalnya kita udah pernah ngalamin sibling rivalry, manfaatnya apa buat kita. Nah manfaatnya itu pertama, kan kita udah mengatasi nih, dari kita mengatasi itu kita tuh bisa
kita sebagai saudara atau kita sebagai manusia tuh kedepannya bisa menyelesaikan masalah kita kayak gitu. Kita lebih terbiasa dengan konflik. Terus apa lagi ya kira-kira manfaatnya? Ya, selain dia itu bisa menyelesaikan konflik atau permasalahannya sendirinya, dia itu bisa bersosialisasi baik dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian jika si orang tuanya itu menerapkan persaingan yang sehat, si anak itu malah justru saling berlomba-lomba untuk mencapai prestasinya tersebut. Salah satu manfaat positifnya dari sibling rivalry itu ini, Kak. No, terus juga mungkin bisa lebih peka terhadap perbedaan gitu ya, toleransi kayak gitu sesama saudara, karena kan wataknya juga beda, karakternya berbeda, kepribadiannya berbeda, jadi ya harus toleran itu tadi. Jadi manfaatnya bisa kayak. Nah, setelah kita bahas banyak banget poin-poin tadi, tentu kita harus menyimpulkan kenapa kita penting banget buat belajar atau memahami atau mengetahui lah setidaknya tentang sibling rivalry ini. Kenapa sih penting banget kita buat bahas ini? Iya, penting banget, soalnya banyak dari sekitar kita itu terlalu menyepelekan fenomena ini dan mereka itu nggak tahu gimana cara mengatasinya gitu, dan dianggap kalau pertengkaran itu hal biasa, namanya anak-anak gitu kan, pasti kan gitu, wajar kalau benar nggak tahu kalau mungkin sampai dewasa nanti si anak itu malah bermasalah gitu ya, karena hal ini itu tidak teratasi gitu. Jadi juga biar menciptakan keluarga yang rukun, yang harmonis gitu. Oke, gitu guys. Jadi kalau kalian mau tahu tips selanjutnya, kalian bisa keep watching on this video. Mengapa menangani orang tua adalah langkah pertama dalam menangani sibling rivalry. Jadi ketika kita dihadapkan oleh masalah, kita tidak bisa langsung mengatasinya. Ada beberapa langkah-langkah untuk mengubah diri kita. Yang pertama, kita bisa ambil waktu sejenak untuk berpikir. Ambil waktu sejenak untuk memikirkan dua tindakan yang berbeda saat menghadapi situasi yang sama. Jadi, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, periksa pola pandang kita. Pertengkaran anak bukanlah tentang siapa yang salah, tetapi apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Yang ketiga, kita sebagai orang tua menjadi tanggung jawab yang utama. Orang tua harus memiliki penguat. Kita terkadang mendapat nasihat atau saran dari orang tua, teman-teman, ataupun sahabat. Nah, kata-kata tersebut bisa menjadi penguat di saat kita sedang terpuruk dalam menghadapi masalah. Ilmu parenting ditujukan untuk orang tua, bukan anak. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa cara jitu untuk mengatasi sibling rivalry. Yang pertama itu memahami karakter dan bahasa cinta anak. Memahami karakter ini sangat penting karena kita dapat melihat bagaimana perilaku anak itu ketika dia merasa cemburu atau sedang merasa kecewa terhadap saudaranya atau kecewa terhadap perlakuan orang tua itu sendiri. Kemudian memahami bahasa cinta ini ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu kita dapat memberikan hadiah kepada anak ketika di saat hari-hari spesial anak itu sendiri, ketika saat dia ulang tahun atau ketika dia mendapatkan prestasi atau ketika dia sedang melakukan perbuatan baik. Nah, memberikan hadiah ini juga itu bisa berbentuk sebagai sebuah penghargaan kepada anak itu. Penghargaan ini sangat penting karena sang anak ini dia dapat merasa dipedulikan dan merasa dicintai oleh orang tuanya. Yang kedua, kita dapat meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama sang anak, atau ketika sang anak sedang bermain, kita dapat ikut bermain seperti ikut bermain mobil-mobilan atau ikut membacakan cerita untuk sang anak. Nah, dalam melakukan kegiatan bersama ini, kita juga bisa mengajarkan kepada anak untuk mengutarakan perasaannya, apa yang dirasakan. Seperti misal ditanya, kakak atau adik bagaimana hari ini di sekolah, atau apa yang dirasakan hari ini, atau ketika misal sedang meluangkan waktu untuk menonton film bersama sang anak, kita dapat menanyakan, kalau menonton film ini apa yang kakak atau adik rasakan. Jadi kita dapat membangun komunikasi juga yang baik agar sang anak ini juga bisa dapat mengutarakan apa yang dirasakannya, sehingga dia tidak dapat mudah salah paham. Kemudian tips kedua yaitu mengelola konflik. Di sini orang tua harus memahami apa yang dirasakan anak itu sendiri ketika sedang bertengkar dengan saudaranya. Sebagai orang tua, kita harus bisa berperan sebagai penengah. Di sini juga kita bisa menempatkan keadilan kepada sang anak, seperti tidak memihak salah satu ketika mereka sedang bertengkar, atau
Untuk mengalihkan apa yang dirasakannya ketika dia sedang marah atau sedih, kita bisa melakukan kegiatan lain. Seperti misal kita mengajaknya bermain di luar ruangan dengan misalnya memisahkan dulu kedua saudara ini untuk ditenangkan masing-masing. Dan yang terakhir kita bisa mengedepankan kerjasama tim dan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Salah satu contohnya yaitu kita ketika misal sang ibu sedang memasak, kemudian sang kakak ingin membantu, itu bisa dilakukan bersama dan membangun hubungan keluarga yang baik sehingga komunikasi tersebut bisa terjalan dengan lancar. Kita udah di penghujung video ini, udah banyak insight, pengetahuan yang kita dapat dari video ini ya teman-teman. Semoga membantu dan bermanfaat. Terus apa lagi ya teman-teman kira-kira? Nah, kita itu perlu aware tentang fenomena ini agar kita itu menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Sekian video kali ini, ketemu lagi dengan kita di next tugas selanjutnya. Bye bye.